Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yang ketiga, yaitu al-lisan. Ya, baik, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makharijul huruf. Sebelumnya kita telah membahas bab mengenai makhraj am, yaitu al-jawf dan al-halq. Ya. Sedikit kita murajaah. Yang pertama itu ada al-jawf, al-jawf. Kemudian yang kedua itu ada al-halq. Ya. Pembahasan yang lalu kita sudah membahas al-jawf, yaitu huruf-hurufnya adalah huruf tabi'i a, wa, ya. Nah, kemudian kita juga sudah latihan ya tentang huruf ketiga tersebut, dan juga kita sudah jelaskan bagaimana pengucapan huruf daripada huruf-huruf ya al-jawf. Kemudian yang kedua yaitu ada al-halq, yang artinya tenggorokan, yang mana pada makhraj ini ada 3 tempat makhraj, yaitu ada aqsal halq, kemudian ada wastul halqi, ada yang ketiga yaitu adnal halqi. Dari ketiga ini juga kita sudah mengetahui bagaimana pengucapan huruf-huruf dari tempat-tempat keluarnya tenggorokan ini. Yang pertama itu ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Yang pertama yaitu hurufnya ada hamzah dan ha, kemudian wastul halqi, yaitu ada huruf ha dan a, kemudian yang ujung tenggorokan itu ada kho dan gho. Kita sudah juga latihan bagaimana cara pengucapan huruf sesuai dengan makhraj yang benar. Oke. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan kita sesi kedua ini. Yang ketiga, yang mana materi pada kali ini kita akan melanjutkan makhraj am yang ketiga, yaitu al-lisan. Yang pertama yang akan kita pelajari pada video kali ini, cukup kita selesaikan al-lisan saja, karena pembahasan al-lisan ini ya tentu sangat penting untuk kita pelajari ya, dan juga pada al-lisan ini juga adalah huruf-huruf yang paling banyak ya, keluar dari tempat al-lisan ini. Sebelum kita akan memasuki, yang perlu kita ketahui bahwasanya al-lisan ini artinya makhraj yang keluar dari lidah. Artinya kita berhubungan dengan lidah. Maka dari lidah ini, ibarat ini lidah ya. Ibaratnya ini lidah itu memiliki tempat-tempat, memiliki 4 tempat makhraj. Yang pertama itu ada pangkal lidah, yang kedua ada tengah lidah, yang ketiga itu ada ujung lidah, dan yang keempat ada tepi lidah. Ya. Maka kita akan sama-sama ya menjelaskan dan melatih bagaimana cara pengucapan huruf dari 4 tempat ini. Ya, baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah makhraj dari tempat keluarnya aqsa al-lisan. Yang pertama itu aqsal lisan, artinya pangkal lidah ya, pangkal lidah.
pangkal lidah. Maksud lisan ini pangkal lidah, dan pangkal lidah itu berada di pangkal lidahnya ya. Maka akan keluar dua huruf daripada pangkal lidah ini. Apa saja? Yang pertama itu ada huruf qaf, dan yang kedua itu ada huruf kaf. Maka kita perlu mengetahui di mana tempat keluarnya huruf qaf dan huruf kaf di pangkal lidah ini. Ya. Pertama, ada huruf qaf yang dia keluar dari pangkal lidah, ya, bertemunya langit-langit bagian dalam, ya, bagian lebih dalam, ya, bagian yang sedikit dalam daripada huruf kaf ini. Contohnya seperti ini. Contohnya ini lidah, maka ini ya langit-langit seperti itu ya. Jadi dia akan keluar makhraj to, contoh to, seperti itu. Nah, coba kita langsung praktekkan. Kopiku, batu. Qani qaqna minal muqni maqiqo. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ketika misalnya ya perlu ya ditebalkan. Ketika nun tanwin ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka harus ditebalkan. Qani qaqna minal muqni maqiqo. Seperti itu ya. Jadi perlu kita ketahui juga huruf qaf ini adalah huruf yang dibaca tebal ya, maka tidak boleh ya qaf ini dibaca tipis. Seperti itu. Kemudian kesalahannya adalah ketika dia terlalu dalam menyebutkan huruf qaf ya. Contohnya seperti itu. Maka itu tidak boleh ya. Cukup sampai di langit-langitnya saja ya. Seperti ini, tempel. Seperti itu ya. Kemudian huruf kaf ya. Lawan daripada huruf qaf ya, yang pertama itu dia dibaca tebal, dan yang kedua ini huruf kaf dibaca tipis. Jadi contohnya kaki kubat, seperti itu ya. Di mana tempat keluarnya huruf kaf? Sama di pangkal lidah, akan tetapi dia lebih maju sedikit dari makhraj huruf qaf ya, sedikit. Ka, seperti ya, maju sedikit, lebih maju sedikit bagian seperti itu. Jadi akan keluar makhraj huruf ka ya. Sekarang kita coba latihan. Kaki kubat, kanikak minal mukni makikan kanika. Nah, seperti itu ya. Terus juga jangan sampai terlalu berlebihan hamesnya. Contohnya kakiku bak ya, tipis saja ya, karena dia memiliki sifat syiddah yang dia lebih kuat daripada sifat hames seperti itu. Oke, bisa difahami sampai sini? Berikutnya yaitu makhraj yang keluar dari waslu al-lisan ya, waslu al-lisan artinya waslu lisan yang keluar dari tengah lidah, lidah ya. Makhraj ini yang keluar dari tengah-tengah lidah, artinya dia akan keluar ya, makhraj ini bertemunya dengan langit-langit. Apa saja huruf dari waslul lisan? Yang pertama itu ada huruf jim, kemudian ada shin, kemudian ada ya, ja, sha, dan ya. Huruf yang pertama yaitu huruf ja. Ya, maka bagaimana cara pengucapan huruf ja? Dan kita harus tahu dulu
Di mana tempat keluarnya huruf ja? Pertama, dia ada di tengah-tengah lidah, dia berada di tengah-tengah sini, kemudian bertemunya langit-langit, ya. Ja, 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 seperti itu ya. Maka keluar huruf ja. Yang salah di mana? Ya. Ketika kita menyebutkan huruf ja, maka harus betul-betul berada di tengah-tengah lidah, bertemunya langit-langit. Jadi dia bukan berada di ya di depan lidah atau di ujung lidah ya. Contohnya ja, 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 ja. Nah, itu lidahnya akan terlalu maju ke depan. Maka betul-betul sempurnakan di tengah-tengah lidah. Maka keluar huruf ja, ja, ja. Ya, contohnya jadi jubaje. Nah, seperti itu, bukan jajiju. Nah, kemudian nggak boleh becek jacicu. Nah, itu becek. Ya, hati-hati ya. Yang salah adalah ya logat kita. Maka kita harus mengikuti logatnya orang Arab. Seperti apa? Dia betul-betul menyebutkan huruf ja berada di langit-langit lidah. Yuk kita latihan. Jadi jubaje. Yuja jadi jajna minal mujni. Bagi jadi ja. Sekali lagi. Jadi jubaje. Yuja jadi jajna minal mujni. Bagi jadi ja. Seperti itu ya. Kemudian huruf yang kedua yaitu ada huruf sya. Sya keluarnya sama makhrajnya dengan huruf ja. Akan tetapi dia sedikit berbeda karena dia mempunyai sifat at-tafashi atau menyebar. Sya, sya, sya. Nah, tapi hati-hati jangan sampai menyebutkan huruf sya itu sampai menggerakkan kedua bibir. Contohnya sya atau sampai dia memonyongkan kedua bibir. Sya, sya. Jadi cukup ya makhraj di tengah-tengah lidah saja. Kenapa? Karena setiap huruf ya, setiap huruf itu hanya satu makhraj saja yang keluar, bukan 2, 3 atau 4. Ya, hati-hati ya. Jadi cukup satu makhraj saja. Ketika dia diminta untuk keluar dari tengah-tengah lidah, cukup keluar di tengah-tengah lidah. Tidak boleh sampai mulut ini ikut dan bergerak atau dia memonyong. Hati-hati ya. Jadi oleh sya, sya boleh. Sya, sya, sya. Ya. Sekarang coba kita praktekkan. Sya, shi, shu, bash, shu, sya. Nah, ketika shu, maka baru monyong. Ketika dia dhammah, maka wajib memonyongkan. Ketika dia fathah, maka tidak boleh dimonyongkan. Sya, shi, shu, bash, shu, sya, shani, shash, naminal mushni. Masyi shani sya. Sekali lagi. Syashi subash. Ya, bash dia punya sifat rakhawah, maka alirkan suara dari lafaz ini ya. Alirkan suaranya. Bash. Syashi subash. Shushan shani shashna minal mushni. Masyi shani sya. Itu ya, betul-betul dilebarkan, disebarkan. Maka sempurna sifat at-tafashi ini seperti itu ya. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya A'udzu billahi bukan syai enggak boleh dimonyongkan. Minasyaitonir rajim. Seperti itu. Lanjut. Ada huruf ya. Ya termasuk huruf yang mudah untuk diucapkan. Ya. Ya. Oke, mudah ya. Ya, ya, yu, bai, yu, yai, nani, nai, muyini, bayi, yai, nai, ya. Ya, seperti itu ya. Mudah ya. Mudah. Oke, lanjut pada makhraj al-lisan selanjutnya yaitu ada hafatul lisan. Ya. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Apa arti dari hafatul lisan? Ya. Arti hafatul lisan yaitu keluar dari tepi lidah. Keluar dari tepi lidah. Tepi
lidah, ya. Hafatul lisan ini ada dua huruf yang keluar dari tepi lidah. Yang pertama yaitu ada huruf bo, dan yang kedua itu ada huruf lam. Ya, maka keluarlah dua huruf ini dari makhraj tepi lidah. Yang pertama itu pangkal lidah, yang kedua itu ada waslu tengah-tengah lidah, yang ketiga yaitu ada hafatul lisan, yaitu tepi lidah. Tepi lidah ini bagaikan lidah, dia berada di tepi. Yang pertama itu ada dua huruf. Pertama itu huruf dot. Dot itu tempat keluarnya tepi lidah yang dia berada di pangkal, ya, pangkal awal, pangkal lidah ini sampai kepada tengah-tengah tepi ini, ya, tengah-tengah lidah ini. Maka dari belakang itu ada huruf dot, dan dari tengah ke depan, ya, dari tengah ke depan tepi lidah ini ada huruf lam, ya. Kita perlu ketahui, jadi ada dua di tepi lidah ini, ya. Pertama dari pangkal sampai tengah, dari tengah ke depan. Yang pertama dari pangkal ke tengah itu keluarlah huruf dot. Dot yang bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan ataupun yang kiri, ya. Jadi bisa dipilih, ya, kita bisanya di kanan ataupun yang kiri, itu, ya, terserah, ya, teman-teman semua, ya. Contohnya go, ya. Kalau ana, ya, menyebutkan do itu berada di kiri, seperti itu. Go, ya, betul-betul sempurna. Huruf dot ini adalah huruf yang termasuk dari huruf-huruf yang sulit untuk dilatih dan disempurnakan, karena Rasulullah sendiri mengatakan sesempurnanya huruf dot adalah aku. Artinya dari hadis tersebut bahwasanya huruf dot ini adalah huruf yang termasuk huruf yang paling susah, seperti itu, ya, daripada huruf yang lainnya. Go, seperti itu, ya. Kita coba praktekkan. Nah, ketika bu monyongkan, minal mudni ya, ingat ketika dia dhammah maka monyongkan, ketika dia fathah maka tidak boleh dimonyongkan. Bo nggak boleh, tapi bab, ketika bab, ya, hati-hati, banyak yang salah di sini, ya. Dia memantulkan huruf dot. Ingat, huruf dot bukan bagian dari huruf qalqalah. Oleh karena itu, huruf qalqalah hanya ada 5 huruf. Yang pertama, utubu jadin. Yang pertama yaitu ko, ba, jim, dal. Hanya ada 5 huruf yang harus dimantulkan. Selain dari huruf itu maka tidak boleh dimantulkan. Maka huruf dot bukan termasuk dari huruf qalqalah. Bab yang suka dipantulkan, dalbo. Hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai dipantulkan seperti itu, ya. Bu, sekali lagi. Minal mudni Oke, seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman semua? Baik. Lanjut, ada huruf lam. Huruf lam itu berada di tengah, kemudian dia di ujung. Maka keluarlah huruf lam, dan dia berada di, ya, ini tepi lidah, ya, tepi lidah, dan dia ditempelkan ke langit-langit, ya. Maka keluarlah huruf lam, ujung langit-langit. La, al, il, ul, dal, lil, lul. Oke, seperti itu. Huruf lam bukan termasuk dari huruf qalqalah juga. Maka tidak boleh kita memantulkan huruf lam. Contohnya, alhamdu. Banyak yang membaca alhamdu dipantulkan. Contoh, alhamdu bil alamin. Hati-hati, ya, tidak boleh dipantulkan karena lam bukan termasuk huruf qalqalah. Alhamdu, maka tidak boleh diturunkan lam, cukup sampai, ya, tempelkan di langit-langitnya, seperti itu. Maka sempurnalah huruf lam.
Baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada makhraj yang keluar dari tarful lisan. Tarful lisan artinya ujung lidah. Baik. Yang pertama keluar dari ujung lidah. Yang pertama itu ada huruf apa? Huruf nun. Ya, ujung lidah ini ya banyak ya. Yang pertama itu ada huruf nun, kemudian yang kedua ada huruf ro. Kemudian ada huruf nun. Huruf nun itu keluarnya di mana? Ujung lidah berada di langit-langit. Tempelkan lidah, ujung lidah ini ke langit-langit, maka keluarlah huruf nun. Ya. Pertama huruf lam itu mudahnya ya. Mudahnya untuk memahami huruf lam, nun, dan ro dari ketiga ini ya huruf yang sangat-sangat berdekatan makhrajnya ya. Maka kita harus tahu nih, yang pertama huruf lam itu berada di ujung lidah ya, ujung lidah ya, dia tempelkan di awal-awal langit-langit. La. Nah, jadi paling depan itu berdekatan dengan ya tumbuhnya gigi awal ya. La ya. Kemudian huruf nun itu berada di ya, setelah ya mudahnya lam itu di awal, kemudian nun itu langit-langit yang kedua, maka keluarlah huruf lam huruf nun ya. Nah, maka keluarlah huruf nun. Jadi sedikit naik ya, lidahnya sedikit naik dari huruf lam. Yang lam kan di sini, kemudian yang nun ada di sini, naik tingkat yang kedua, maka keluarlah huruf nun. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina ya, seperti itu ya. Kemudian huruf 6 dia berada di tingkat kedua dari langit-langit ya. Kemudian huruf ro itu berada di setelah huruf nun, berarti dia naik lagi sedikit, maka keluarlah huruf ro ya, ujung lidah bertemunya dengan punggung lidah, punggung ya, langit-langit yang disebut dengan punggung lidah ya, berada di punggung lidah, maka keluarlah huruf ro ya, berarti dia naik lagi sedikit dari huruf nun. Maka dari ketiga huruf lam, nun, ro ya, Imam Sibawai dengan imam-imam yang lainnya, sebagian dari ulama mereka menyatukan tiga huruf ini menjadi satu makhraj. Kenapa? Karena dia sangat-sangat berdekatan sekali dengan ya, tiga huruf ini ya, sangat-sangat berdekatan sekali. Maka mereka ada yang mengatakan ya total daripada makhraj ini ada 14 makhraj. Tetapi kita merujuk kepada Imam Jazari yang telah dijumhurkan ya, jumhur, dan telah banyak disepakati oleh para ulama, yaitu dari kalangan Imam Jazari ada 17. Maka nun ro lam itu dipisahkan ya, nun ro itu menjadi satu, lam itu dipisahkan makhrajnya, seperti itu. Kemudian huruf ro, kita coba latihan. Roriru bau, ketika bau maka ditebalkan bau. Itu ya. Sekali lagi. Bau. Ketika bau mereka ditebalkan. Kenapa? Karena sebelum ro ada huruf fathah. Bau. Oke, seperti itu. Keluarlah huruf ro. Kemudian makhraj selanjutnya itu sama, dia tarful lisan, itu ada huruf ya, huruf ta, kemudian ada da, dan ada o. Ada tiga. Yang pertama ada tiga dulu ya. Tiga, yang pertama ada huruf ta. Ta berada di ujung lidah, kemudian dia bertemunya dengan pangkal gigi yang baru tumbuh, yang
di awal-awal ya, pangkal gigi seri atas yang disebut dengan pangkal gigi seri atas, maka keluarlah huruf ta. Nah, maka lidahnya itu sampai dia ditempelkan ke ya, antara ujung ya, antara daging yang baru tumbuhnya gigi ya, maka di situ keluarlah huruf ta ya. Tapi hati-hati, yang salah adalah ketika dia terlalu memajukan lidahnya ke gigi setelahnya, gigi yang sudah tumbuh ya, gigi yang paling awal, gigi yang terakhir itu contohnya hati-hati ya. Jadi dia ditempelkan di awal pertama kalinya gigi itu tumbuh ya. Nah, itu mudahnya ya, ya, contoh ta. Tapi ketika ta, maka boleh terlalu tebal ya hamesnya, dia punya sifat syiddah, maka ta ketika kata ta seperti biasa ta itu. Nah, maka ketika dia sukun baru keluarkan hamesnya ya, akan tapi tidak boleh berlebihan ya. Ta juga ketika dia harokat tidak boleh terlalu berlebihan hamesnya, ta ya, udaranya jangan terlalu berlebihan ya. Itu ya. Sekarang coba kita latihan. Itu bat tu tani tatna minal mutni mati tani ta. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Itu bat tu tani tatna minal mutni mati tani ta. Seperti itu ya. Lanjut pada huruf dal. Dal sama makhrajnya da. Yang salah adalah ketika dia menyebutkan huruf da jadi da. Nah, logat kita atau kebiasaan kita ketika menyebutkan da seperti biasa da, itu sebenarnya sebuah kesalahan. Maka yang benar adalah kita mengikuti da-nya orang Arab. Da. Jadi betul-betul dia sama makhrajnya di huruf ta. Bade, bukan bade ya. Hati-hati, bade. Lamnya jangan ke punggung langit-langit. Ya, punggung langit atas. Hati-hati, jangan. Tapi di ujung lidahnya ya. Da. Tempat awal tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Sekarang coba kita latihan. Bade. Ya, ingat dal dia punya sifat qalqalah, maka pantulkan ya. Bade budan dari dadna minal mudni madidan danida ya. Da termasuk ya huruf istifal yang dibaca tipis. Boleh dadidu, nggak boleh dadidu, tapi da tipis. Dadidu, sekali lagi. Dadidu bade budan dari dadna minal mudni madidan danida. Seperti itu ya. Lanjut pada huruf po sama makhrajnya. Nah, tapi po ini termasuk dari huruf yang paling kuat daripada huruf-huruf yang lainnya ya. Huruf yang paling kuat sifatnya daripada huruf-huruf yang lainnya. To. Kenapa? Karena dia punya sifat idbaq dan dia tertutup. Harus dibulatkan. Yang salah adalah ketika dia memonyongkan huruf o ketika fathah. Ya, tidak boleh. Yang benar baku ya. Baku. Nah, seperti itu. Jadi termasuk qalqalah dan dia wajib dipantulkan. Baku ya. Kita coba latihan, kami praktekkan. Baku. Mutoni ketika dhammah maka monyongkan ya, ketika fathah tidak boleh dimonyongkan. Mati ketika mati bukan mati, hati-hati, jadi jangan sampai mati. Kenapa mati? Karena dia di sini sifatnya tebal ya. Kalau ta dia dibaca tipis, sifatnya tipis. Maka bedakan antara ta dengan po.
Kalau mati akhirnya nanti jadi huruf K. Ketika ubdalul harfi bi harfi, merubah suatu huruf pada huruf yang lainnya, maka haram hukumnya, tidak boleh. Artinya dia telah merubah makna dan arti. Baik. Ketika ko, maka mati, maka dibantingkan dari atas ke bawah. Mati, ko, maka bulatkan. Ketika memegang ko. Itulah bedanya antara ta dengan ko. Kalau ta biasa saja, tipis. Kalau ko, maka dingembekkan. Ya, mudahnya kalau tipis itu disenyumkan. Kalau tebal maka dingambekkan seperti itu. Tuh, nggak usah senyum. Kopi, baku, ketika baku naikkan dari dalam, tapi tidak boleh naik kedua mulut. Baku, hati-hati, salah. Kemudian baku. Sekali lagi, kopi, baku, koni, kokona minal mukoni, latiqon, koni, Oke, seperti itu. Lanjut. 3 huruf yang terakhir, yaitu ada huruf sin, kemudian ada huruf za, kemudian ada huruf su. Iya, yang pertama ada sin. Sin makhrajnya di tarful lisan, ujung lidah, ya, ujung lidah bertemunya, ya, gigi seri bagian atas dan bawah. Ya, gigi bertemunya antara gigi, bertemunya dengan gigi seri atas, ya, bagian atas ataupun bawah, ya, langit-langit, ya, bertemunya langit-langit, ya, makhraj dari huruf sin, bertemunya langit-langit bagian atas, ya, dan bawah, maka keluarlah di situ yang namanya desisan, ya. Ketiga huruf ini adalah dia mengeluarkan desisan, wajib mengeluarkan desisan. Keluarlah huruf sa, za, so, itu desisan namanya. Nah, itu desisan. Ya, kita sekarang coba latihkan huruf sa. Sa, si, su, bas. Ketika bas, ya, betul-betul, ya, dialirkan suaranya karena dia punya sifat rakhawah dan memiliki aliran yang aliran suara, dan juga dia punya aliran hams, aliran udara juga, ya. Maka harus jelas, harus alirannya harus betul-betul ada, ya. Bas, sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, naminal, musmi, mus. Ketika mus, hati-hati, ya, harus dibalikkan kepada huruf asalnya. Mus, nggak boleh musni, tapi musni, masih, sani, sa. Sekali lagi, sa, si, su, bas, susan, sani, sas, naminal, musni, masih, sani, sa. Ketika musni itu kenapa harus dibalikkan? Karena dia harus disempurnakan sifat rokhawah dan hamesnya, seperti itu. Kemudian huruf za, ya, sama makhrajnya. Kita coba praktekkan za, mudah, ya, za. Akan tapi hati-hati, ya, tidak boleh sampai berbenturan antara gigi ini, gigi atas dan gigi bawah. Za, jangan sampai digigit. Za, jangan sampai benturan. Hati-hati, karena tidak ada makhraj di situ. Karena makhraj itu hanya satu keluarnya. Setiap huruf punya satu makhraj. Tidak boleh lebih. Seperti itu, ya. Nanti ada pengecualian. Apa saja hurufnya? Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian huruf za, zi, zu, baz, zuzan, zani, zazna, minal, muz, sama, muzni, mazizan, zani, zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal, muzni, mazizan, zani, za. Ya. Kemudian huruf yang terakhir yaitu huruf so, ya. So ini, ya, punya sifat idgham dan dia harus dibulatkan. So, ingat, tidak boleh sampai dimonyongkan ketika fathah, tapi yang boleh hanya dhammah saja. Do, so, si, su, gitu. So, ya, yang membedakan antara so dengan sa adalah dari sifatnya. Ya, walaupun sama makhrajnya akan tapi beda sifat. Ya, seperti itu. Ya. Inilah yang membedakan. Karena so dia dibaca tebal. Contoh, so, si, su, bas. Nah, kalau ini bas biasa, bas. Kalau ini dos. Ya, kenapa? Karena dia punya sifat isti'ala juga.
seperti itu ya. Karena dia punya sifat yang kuat, harus dibulatkan. So, sekarang coba kita latihan. So, si, su, bas, su, sa, suri, susna, minal musni, musni, musni. Ya, ingat tidak boleh dibalikkan. Kenapa? Karena dia dibaca tebal. Nah, nggak perlu dibalikkan seperti itu ya. Musni. Ya, contoh. So, si, su, bas, su, sa, suri, susna, minal musni, si, sa, suri, su. Ya, sekali lagi. Ya, kita latih huruf so. So, si, su, bas, su, sa, suri, susna, minal musni, si, sa, suri, su. Ya, O, betul-betul O ya. O atau dibulatkan. Karena dia punya sifat itbaq. Seperti itu. Baik, nah, sudah selesai semua pembahasan kita pada makhraj al-lisan. Ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan yang terakhir di sesi yang ketiga, yaitu asyafah dan juga al-khayshum. Ya. Kita cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan diamalkan di rumahnya masing-masing semua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dari video ini. Jangan lupa kalau kalian suka atau ada koreksi, maka jangan lupa tulis di komen. Jika kalian menyukai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.